Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setiap kali kita membuka ponsel, mengirim pesan, atau melakukan transaksi online, sebenarnya kita sedang memindahkan data pribadi kita ke jaringan global yang tidak pernah tidur. Data itu bisa berupa nomor rekening, identitas diri, hingga riwayat kesehatan. Semua berpindah dari satu server ke server yang lain, melewati ribuan titik di dunia maya. Lalu, pertanyaannya, apakah data itu benar-benar aman? Berdasarkan laporan Cyber Security Ventures pada tahun 2024, total kerugian akibat kejahatan cyber di seluruh dunia diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun dolar AS pada tahun 2025. Dan menariknya, lebih dari 80% kebocoran data terjadi karena kelalaian manusia, bukan karena lemahnya sistem. Jadi, di tengah pesatnya transformasi digital, keamanan informasi bukan lagi urusan teknis semata, melainkan tanggung jawab kolektif semua pengguna teknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ausid Adari, dan pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang berjudul Keamanan dalam Bidang Informasi. Dan di sini kita akan membahas bagaimana konsep, tantangan, serta langkah strategis dalam menjaga keamanan data di era digital. Setiap hari, miliaran data berpindah dari satu perangkat ke perangkat yang lain, mulai dari transaksi keuangan, aktivitas media sosial, hingga sistem pelayanan publik. Namun, ironisnya, banyak pengguna teknologi yang masih mengabaikan aspek keamanan, misalnya menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun, menyimpan data penting di cloud tanpa enkripsi, atau mudah percaya pada tautan mencurigakan. Sementara itu, pelaku kejahatan cyber semakin canggih. Mereka memanfaatkan teknik rekayasa sosial, malware, dan bahkan kecerdasan buatan untuk mencuri data tanpa deteksi. Karena itulah, memahami keamanan informasi menjadi hal yang mendasar, bukan hanya bagi pakar IT, tetapi juga bagi siapapun yang hidup di era digital ini. Secara konseptual, keamanan informasi adalah upaya untuk memastikan bahwa data dan informasi tetap rahasia, utuh, dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Prinsip ini dirangkum dalam tiga pilar utama yang dikenal dengan istilah CEI Triad. Yang pertama, kerahasiaan, yang dimana informasi hanya boleh diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi. Contohnya, data pasien di rumah sakit hanya boleh diakses oleh tenaga medis yang berwenang. Yang kedua, integritas, yang ia menjaga agar data tidak dimodifikasi tanpa izin. Artinya, data yang tersimpan hari ini harus identik dengan data yang dibuat sejak awal, kecuali ada pembaruan resmi. Dan yang ketiga, ketersediaan, yang dimana ia informasi harus tersedia kapanpun dibutuhkan oleh pihak yang berhak. Gangguan layanan seperti server down atau serangan denial of service bisa mengancam aspek ini. Dan ketiga prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh kebijakan dan sistem keamanan di dunia digital modern. Tujuan dari keamanan informasi jauh lebih luas daripada sekadar mencegah pencurian data. Tujuannya adalah membangun ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan, yang di dalamnya terdapat beberapa sasaran penting. Yang pertama, menjaga kerahasiaan dan privasi pengguna, misalnya agar data pribadi tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Kedua, mencegah akses ilegal, artinya hanya pengguna yang sah yang bisa membuka atau memodifikasi sistem. Yang ketiga, menjamin keakuratan dan integritas data, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut tetap valid. Yang keempat, menjaga stabilitas layanan digital, baik pada sistem perbankan, pendidikan, maupun pemerintahan. Dan yang kelima, membangun kepercayaan publik, karena tanpa rasa aman, masyarakat akan enggan memanfaatkan layanan digital. Nah, dengan demikian, keamanan informasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan reputasi.
Banyak orang yang berpikir bahwa keamanan informasi cukup dengan memasang antivirus. Padahal kenyataannya, keamanan digital adalah sistem yang kompleks dan terintegrasi. Ada 3 komponen utama yang membentuknya. Yang pertama, manusia. Faktor manusia adalah titik paling krusial sekaligus paling rentan. Sebaik apapun sistem dibuat, satu kesalahan kecil dari pengguna bisa membuka celah besar bagi peretas. Karena itu, kesadaran dan pelatihan pengguna menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, proses. Proses mencakup kebijakan, prosedur, dan standar keamanan yang diterapkan oleh organisasi. Misalnya, bagaimana data diklasifikasikan, siapa yang berhak mengakses, dan bagaimana prosedur jika terjadi pelanggaran keamanan. Yang ketiga, teknologi. Hal ini meliputi perangkat keras dan lunak seperti firewall, sistem deteksi intrusi, enkripsi, dan autentikasi ganda. Teknologi adalah alat, dan yang ketiga, teknologi adalah alat, tapi efektivitasnya bergantung pada 2 elemen sebelumnya, manusia dan proses. Maka, keamanan sejati hanya dapat tercapai jika ketiga elemen ini bekerja selaras. Di era digital, ancaman terhadap informasi bisa datang dari mana saja, bahkan dari dalam organisasi sendiri. Berikut beberapa bentuk ancaman utama malware seperti virus, trojan, dan ransomware yang dapat merusak atau mengunci data hingga korban membayar tebusan. Kedua, phishing, yaitu upaya menipu pengguna agar memberikan data sensitif melalui email atau situs palsu. Dan yang ketiga, denial of service atau yang disebut dengan DOS, serangan yang membuat layanan online tidak bisa diakses. Yang keempat, kebocoran data, yang biasanya akibat kesalahan pengguna atau lemahnya konfigurasi sistem. Yang kelima, human error, misalnya mengklik tautan berbahaya atau membagikan data tanpa izin. Menariknya nih, lebih dari separuh insiden keamanan cyber berawal dari kelalaian manusia, bukan karena kegagalan sistem. Itulah sebabnya, pendekatan keamanan yang paling efektif selalu menempatkan edukasi dan kesadaran pengguna di posisi utama. Perlindungan informasi harus dilakukan dengan pendekatan preventif, detektif, dan responsif. Beberapa langkah konkret yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta aktifkan autentikasi 2 faktor. Kedua, gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif, baik saat disimpan maupun saat dikirimkan melalui jaringan. Yang ketiga, pasang firewall dan antivirus yang selalu diperbarui. Keempat, lakukan backup data secara berkala agar data tetap aman saat terjadi serangan. Yang kelima, terapkan kebijakan keamanan internal, termasuk pelatihan rutin bagi pengguna. Ingat, keamanan informasi bukan hanya soal alat yang digunakan, tapi juga soal kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Meski teknologi keamanan terus berkembang, tantangan di dunia digital tidak pernah berhenti. Ada beberapa permasalahan nyata yang kita hadapi hari ini. Yang pertama, rendahnya kesadaran pengguna. Banyak orang masih menyepelekan keamanan digital. Yang kedua, perangkat Internet of Things atau yang disebut dengan IoT seringkali tidak memiliki sistem perlindungan yang memadai. Yang ketiga, penyimpanan cloud menimbulkan risiko baru karena data disimpan di server pihak ketiga. Keempat, kurangnya regulasi dan penegakan hukum cyber di beberapa negara termasuk Indonesia. Maka solusi yang diperlukan bukan hanya peningkatan teknologi, tetapi juga pendidikan digital, pembaruan kebijakan, dan kolaborasi antar negara, antar lembaga. Tanpa sinergi tersebut, keamanan digital hanya akan menjadi ilusi. Dari semua pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama. Melindungi informasi berarti melindungi integritas individu, organisasi, bahkan negara. Teknologi memang bisa membantu, tapi kesadaran manusialah yang menentukan keberhasilannya. Oleh karena itu, membangun budaya keamanan
mulai dari kebiasaan sederhana seperti mengamankan kata sandi, berhati-hati saat berbagi data, hingga menerapkan kebijakan organisasi. Menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dunia digital yang aman dan terpercaya. Karena pada akhirnya, keamanan informasi bukan hanya soal melindungi data, tapi juga soal menjaga kepercayaan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga materi ini dapat memperluas pemahaman kita tentang pentingnya menjaga keamanan informasi. Ingat, teknologi bisa dirusak, sistem bisa diretas, tapi kesadaran dan tanggung jawab digital adalah pertahanan terbaik yang kita miliki. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.